Jemput paksa saksi JP ke Bangka Belitung, Kejari Karo langsung tetapkan jadi tersangka. Kejaksaan Negeri Karo melakukan penjemputan paksa terhadap saksi JP oleh tim tabur dan tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Setelah dijemput paksa, JP ditetapkan menjadi tersangka serta melakukan penahanan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023. Menurut Kejari Karo Darwis Burhansyah pada Kamis 31 Juli 2025, bahwa proses penjemputan paksa saksi keluar provinsi, kemudian setelah pemeriksaan menetapkannya menjadi tersangka hingga penahanan. Darwis menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan, maka tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Kemudian, peran yang dilakukan oleh tersangka JP dengan cara menawarkan kegiatan pembuatan profil desa dan website desa kepada masing-masing desa pada saat dilakukan musyawarah desa di kantor camat. Adapun fakta hukum yang diperoleh adanya manipulasi dan markup dari jumlah peralatan dis yang disewa dengan jumlah hari dalam pengerjaan kegiatan pembuatan profil desa dan website desa yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati di awal oleh penyedia jasa dengan desa. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang mana pekerjaan dan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan RIB atau rincian anggaran biaya yang dibuat. Sehingga dalam pelaksanaannya, JP selaku pemilik perusahaan CV Arih Ersada Persada tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana perjanjian dengan masing-masing kepala desa. Namun, JP melakukan subkontrak kepada pihak ketiga, sementara pihak desa telah melakukan pembayaran 100% kepada JP. Menurut Kejari Karo bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa ditemukan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.366.995.017. Namun, berdasarkan hasil audit tersebut, adapun jumlah perhitungan real cost kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh JP selaku pemilik CV Arih Ersada Persada adalah sebesar Rp250.587.012. Sehingga dalam penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan profil dan website desa dengan didukung 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk yang mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 170 saksi dan 1 ahli. Terhadap tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh tim penyidik dengan alasan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau menggulangi tindak pidana dan mempercepat proses penyidikan. Penetapan tersangka serta penahanan terhadap tersangka JP yang kami anggap sebagai salah satu yang bertanggung jawab terhadap kegiatan profil desa 2020 sampai 2023 di Kabupaten Karo. Untuk total kerugian sementara yang telah dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Karo adalah 1,3 miliar kurang lebih. Peranan tersangka dari JP sendiri yang bersangkutan ada salah satu perusahaan yang mengerjakan profil desa di Kabupaten Karo pada tahun 2020-2023. Ya. Ada 3 perusahaan di sini. Ini baru satu perusahaan yang kita majukan karena supaya lebih terang dulu. Nanti dari keterangan ini kita akan coba lebih terang kembali perusahaan-perusahaan mana yang lebih bertanggung jawab lagi. Kami tim penyidik sangat hati-hati dalam melakukan rangkaian penyidikan. Kami juga melakukan penyidikan sangat lama. Kenapa demikian? Kita sangat hati-hati. Kita mencari 2 alat bukti yang kuat dan kita juga melakukan panggilan-panggilan secara patut ke 1, kedua, dan ketiga, dan ketiga tidak diindahkan. Akhirnya kita memutuskan untuk kita jemput paksa. Pasti akan ada tersangka baru berdasarkan keterangan dari saksi yang lain atau alat bukti yang lain.